Semangat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Prapti. Untuk kali ini kita akan belajar tentang karawitan pada mata pelajaran kesenian daerah. Jadi materi seni budaya kita sudah habis dan sekarang kita memasuki ke bab yang kedua dalam mata pelajaran kesenian daerah, yaitu seni karawitan. Yang bab kemarin kan juga ada ya, mata pelajaran kesenian daerah, bab pertama seni tari, dan ini yang kedua adalah karawitan. Tidak lupa saya sampaikan kepada kalian untuk tetap menjaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, jangan lupa tetap selalu menjaga diri, selalu semangat untuk mengikuti semua pembelajaran untuk mata pelajaran kalian. Jangan putus asa, jangan menyerah, jangan malas, itu ya. Untuk mata pelajaran kesenian daerah itu kita masih harus mempelajari nanti itu tentang wayang atau pedalangan dan sekar tembang. Jadi untuk kali ini kita mempelajari karawitan terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran itu adalah yang pertama menjelaskan pengertian karawitan, menyebutkan fungsi masing-masing instrumen, menunjukkan nama-nama instrumen gamelan, membedakan bentuk-bentuk karawitan, membedakan tanda-tanda pada instrumen gamelan, menyebutkan ciri-ciri gending lancaran, dan menjelaskan pengertian titilaras. Itu adalah hal-hal yang harus kalian pahami. Untuk yang A, kita akan mempelajari tentang pengertian karawitan dulu. Karawitan yaitu seni suara yang bersistem laras selendro dan belok, atau laras selendro dan laras belok, baik vokal maupun instrumental. Jadi karawitan itu ada dua, ada karawitan vokal, ada karawitan instrumental, tapi ada juga karawitan campuran. Yang B, bentuk karawitan itu terdiri dari beberapa macam, ada 3 macam. Yang pertama adalah karawitan vokal, yaitu bentuk penyajian karawitan yang hanya menggunakan media vokal atau tembang saja tanpa diiringi gamelan. Contoh ada sekar mocopat, sekar tengahan, sekar ageng. Yang kedua adalah karawitan instrumental. Kalau karawitan instrumental itu karawitan yang terdiri dari permainan alat atau rician gamelannya saja tanpa ada vokalnya. Itu karawitan instrumental. Contohnya ada karawitan instrumental pakurmatan dan karawitan instrumental bonangan. Yang ketiga adalah karawitan instrumental dan vokal atau karawitan campuran. Jadi perpaduan atau campuran antara sajian karawitan vokal dan karawitan instrumental. Itu yang ketiga. Contohnya adalah kelenengan, karawitan tari, karawitan pedalangan, dan sebagainya. Itu yang ketiga. Yang C ada fungsi gamelan. Ada 4 macam fungsi gamelan. Yang pertama ada pamurba irama, itu mengatur jalannya irama mulai dari buko sampai suwuk. Itu rician gamelannya adalah kendang. Terus pamurba lagu, yaitu mempunyai hak menentukan bagian lagu yang harus disajikan atau yang lagu yang mau dinyanyikan. Itu rician gamelannya ada rebab dan bonang barung.
Terus yang ketiga ada pamangku irama, yaitu yang mendukung jalannya irama mengikuti alur irama kendang. Itu yang melakukan rijian gamelannya adalah ketuk, kempiang, kenong, kempul, gong, dan kecer. Itu. Terus yang keempat ada pamangku lagu, itu yang mendukung lagu dan melodi yang disajikan. Rijian gamelannya ada gender, ageng, barung, gender penerus, bonang penerus, selentem, demung, saron barung, saron penerus, gambang, celempung, siter, dan suling. Itu pamangku lagu. Terus yang selanjutnya D, ada macam-macam instrumen gamelan atau gambar dan penataannya. Instrumen gamelan yang disusun secara lengkap, laras, selendro, dan pelok disebut gamelan serancak atau gamelan seperangkat atau gamelan sebarung. Itu gamelan penataannya dalam satu perangkat. Ini adalah contoh seperangkat gamelan Jawa, laras selendro dan laras pelok. Ini satu perangkat ya. Kalau bonang ya ada bonang barung selendro dan bonang barung pelok itu. Yang selanjutnya kita akan mengetahui macam-macam rijian gamelan. Itu ini ada berapa ini? 17 macam. Ini nama rijiannya, ini cara membunyikannya, dan ini alat pemukulnya. Kalau siter celempung ya dipetik, alat pemukulnya berarti apa? Tangan, suling ditiup. Ini silahkan kalian hafalkan dan harus kalian tahu cara membunyikan dan alat pemukulnya. Selanjutnya kita akan mengetahui bagian-bagian rijian gamelan. Itu yang pertama ada pencu atau pencon, bagian permukaan gamelan yang menonjol, contohnya pada bonang, ketuk, kempiang, kenong, kempul, dan gong. Yang kedua bentuk bilah atau wilahan, bagian permukaan gamelannya rata, contohnya ada saron demung, saron barung, saron penerus, selentem, gender. Yang ketiga ada klantai. Klantai itu tali besar untuk meletakkan kentuk, kempiang, kenong, dan untuk menggantung kempul dan gong. Jadi tali yang digunakan untuk menggantung gong itu adalah klantai. Sedangkan plutur yang digunakan untuk meletakkan gender, terus selentem, terus untuk meletakkan bonang itu namanya pluntur, tali kecil. Kalau tali besar yang digunakan untuk menggantung gong. Selanjutnya gayor. Gayor adalah kayu besar yang digunakan untuk menggantung. Jadi kayu dua macam kayu yang digunakan untuk menggantung gong itu adalah gayor. Biasanya gong dan kempul yang digunakan, yang menggunakan gayor untuk menggantung ya. Selanjutnya ada pelangkan. Kalau pelangkan itu tempat untuk meletakkan wilahan gamelan. Jadi kalau saron atau demung itu tempatnya yang terbuat dari kayu, itu namanya pelangkan. Sedangkan kayu yang untuk meletakkan bonang, ketuk, kempiang, kenong itu baru namanya rancaan. Ini rancaan. Ini kayu yang digunakan untuk meletakkan bonang, ketuk, kempiang, kenong itu rancaan. Sedangkan kalau gerobokan itu yang digunakan untuk meletakkan gender, selentem, dan gambang. Itu. Selanjutnya yang E, kita akan mempelajari pengertian nada dan titi laras. Nada adalah suara atau bunyi yang teratur tinggi rendahnya. Sedangkan titi laras adalah tulisan atau tanda
untuk menyatakan atau melambangkan nada di dalam karawitan. Harus kalian hafalkan untuk nada dan titilaras. Nada adalah suara atau bunyi yang teratur tinggi rendahnya. Titilaras adalah tulisan atau tanda untuk menyatakan atau melambangkan nada di dalam karawitan. Itu titilaras. Nama nada dan titik atau titilaras untuk slendro. Nah, ini untuk slendro. Urutannya ada ji, ro, lu, pat, mo. Nama nadanya ini siji barang, loro bulu, telu dodo, limo limo, enem enem. Ini enem enem ya. Cara bacanya jirolumonem. Ini untuk nada titilaras slendro. Harus dihafalkan ya. Nomor 1 atau urutan pertama siji. Jadi untuk titilaras slendro tidak ada nada pat atau urutan keempat, tidak ada. Urutannya seperti ini. Kalian harus bisa menghafalkannya. Untuk yang kedua kita akan mengetahui nama nada atau titilaras pelok. Nah, ini ada 7. Membacanya jirolupatmonempi, bukan tu ya, tapi pi. Jirolupatmonempi itu untuk laras pelok. Siji panunggul, loro gulu, telu dodo, papat pelok, limo limo, enem enem, pitu ini barang. Pitu ini barang. Nah, jadi nama nada untuk itu barang, itu untuk laras pelok. Kalau laras slendro tadi siji itu barang, kalau laras pelok itu namanya barang. Kita lanjut ke bentuk titilaras kendang. Titilaras kendang itu menggunakan huruf atau abjad. Ada T bunyi ta, P tung, titik ini tong, beda. Ta kendang ketipung sebelah kiri samping kiri tengah. Tung kendang ketipung sebelah kanan tepi. Tong kendang ketipung sebelah kiri tepi. Dah kendang gede sebelah kanan tepi. Itu untuk cara memukulnya pada instrumen kendang. Ini adalah bunyinya, tanda dan bunyinya seperti ini. Tak, tung, tong, dah. Itu untuk kendang. Selanjutnya ada contoh nada pada saron baru. Itu yang pertama itu laras slendro. Ini adalah saron laras slendro. Ini ada ji, ro, lu, pat, mo, nem, pi. Itu nada pada saron laras slendro. Sedangkan untuk laras pelok itu seperti ini. Ji, ro, lu, mo, nem, pi. Ini untuk laras pelok. Yang ini adalah ji dhuwur atau nada ji tinggi. Ini adalah nada pada laras pelok dan laras slendro untuk saron baru. Selanjutnya yang F, kita akan ke bentuk-bentuk gending. Dalam karawitan itu ada 3 gulungan. Yang pertama ada gending alit. Gending alit itu gangsaran, lancaran, ketawang, ladrang. Yang kedua gending madyo atau tengan, itu ketawang gending. Yang ketiga ada gending ageng. Gending ageng itu gending ketuk kalih kerep minggah sekawan, sama gending ketuk sekawan kerep minggah wolu, itu gending ageng. Itu adalah bentuk-bentuk gending. Yang selanjutnya yang ke tanda-tanda dan istilah-istilah dalam karawitan. Kita ini membahas dalam satu gatra. Istilahnya sak gotro itu terdiri dari 4 ketukan. Siji, loro, telu,
papat, ada 4 ketukan. Namanya setiap ketukan atau setiap pukulan ini, pukulan pertama namanya ding kecil, pukulan kedua namanya dong kecil, pukulan ketiga namanya ding besar, pukulan keempat namanya dong besar. Jadi ding dong, kecil kecil, besar besar, itu cara menghafalnya. Setiap gatra itu pukulannya seperti ini. Kita menyebutkan pukulan pertama ding kecil, pukulan kedua dong kecil, pukulan ketiga ding besar, pukulan keempat dong besar. Itu dalam satu gatra. Untuk tanda-tandanya itu kita bisa mengetahui ini, plus itu ketuk, min itu kempian, setengah lingkaran itu kenong, V itu kempul, dan lingkaran atau biasanya angkanya dilingkari itu untuk menandakan gong. Itu tanda-tanda dan istilah dalam karawitan. Selanjutnya kita akan mempelajari struktur lagu gending bentuk lancaran. Ini struktur dalam satu gongan bentuk lancaran. Nah, ini tadi yang dinamakan ini tadi ding kecil, dong kecil, ding besar, dong besar, itu dalam satu gatra ini. Ding kecil, dong kecil, ding besar, dong besar, sampai ke sini namanya sama. Itu jadi yang kita pelajari tadi itu ini dalam satu gatra. Untuk ini tanda kenong itu berarti setiap ketukan keempat setiap gatra, berarti pada saat dong besar. Kan ini tadi ding dong, kecil kecil, besar besar. Jadi ini jatuh pada dong besar. Sedangkan kempul itu pada gatra kedua pukulan dong kecil. Kan ini tadi ding dong, kecil kecil, besar besar. Ini berarti dong kecil. Sampai habis terdiri dari 16 ketukan. Ini sampai habis, ini gong ya, ini harusnya lingkaran. Ini sampai gong ada 8 ketuk ini yang plus ini. Setiap dong kecil dan dong besar ini ketuk. Terus kempulnya ini gatra kedua dong kecil, gatra kedua, ketiga, keempat dong kecil, itu kempul. Sedangkan kenongnya setiap dong besar tiap gatra. Itu struktur lagu gending bentuk lancaran. Silahkan dipelajari dan dihafalkan. Selanjutnya kita akan masuk ke teknik tabuhan gamelan pada gending bentuk lancaran. Teknik tabuhan gamelan pada gending bentuk lancaran. Untuk kendang itu pada waktu buko ini cara bacanya tak tung dah, tong tung tong tung, ini barengan dengan gong. Itu ketika buko gending akan dimulai. Sedangkan bonang barung dan bonang penerus cukup ngembiang, memukul secara bersama antara dua nada bagian atas dan bawah. Itu gembiang. Terus yang ketiga atau C itu saron penerus, cara memukulnya adalah nacah lombo, memukul ding dong 2 kali tiap-tiap gatra.